Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya abadi ulama dan kiai NU dan rungkat dinasti Ba'alwi. Alhamdulillah, dulur saat ini kembali ada yang ingin disampaikan karena ada beberapa kawan-kawan yang ingin dijelaskan. Kemiripan antara gerakan Zionis Yahudi dengan gerakan yang dibangun oleh Ba'alwi di Indonesia. Seperti apa sebetulnya? Oke, kita mulai. Penulis dari Swedia, Juri Lina pada tahun 2004 menulis buku kontroversi yang berjudul Architects of Deception, The Conciliat History of Freemasonry. Mengungkapkan bahwa ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. 1. Kaburkan sejarahnya. 2. Hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya. 3. Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya. Hari ini klien Ba'alwi terbukti melakukan 3 hal yang disebutkan Juri Lina di atas. Klien Ba'alwi melakukan pelemahan dan penjajahan kepada kita bangsa Indonesia. Bukti-bukti empiris bertebaran di mana-mana dengan kuantitas yang sangat banyak. Dan juga perlu kita ketahui bahwa apa yang telah klien Ba'alwi lakukan saat ini, kalaupun tidak 100%, sudah mendekati angka 100%. Hampir identik dengan apa yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap bumi Palestina. Mereka melakukan secara terus-menerus untuk menguasai tanah pendudukan yang sejatinya bukan milik mereka. Tentang sejarah Palestina sudah saya tulis dalam karya saya lainnya dengan judul Palestinaku Sayang, Palestinaku Malang. Tanah Palestina telah dihuni oleh bangsa Filistin atau Palestina jauh sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam tahun 2295 sebelum Masehi dan istrinya Siti Syarah hijrah dari Mesir atau Irak ke Palestina. Sedangkan bangsa Israel yang mengklaim diri mereka sebagai bangsa Yahudi baru mendeklarasikan diri mereka sebagai agama dan bangsa sekaligus sekitar tahun 2033 sebelum Masehi. Dan inilah awal gerakan Zionis Raya, sedangkan negara Israel modern baru berdiri tahun 1948. Lalu apa saja yang dilakukan pendudukan Israel di bumi Palestina? 1. Kaburkan sejarahnya. Caranya adalah dengan mendirikan negara di dalam negara. 2. Merebut Masjid Al-Khalil di Hebron, Palestina, di mana di dalamnya terdapat makam Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Siti Sarah, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu diklaim bahwa keberadaan masjid dan makam-makam Nabi Bani Israel tersebut membuktikan eksistensi bangsa Yahudilah yang pertama kali mendiami bumi Palestina. Yang ketiga, mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak dan nabi bagi bangsa Yahudi berikut seluruh keturunannya kecuali Bani Ismail. Yang keempat, mengklaim bahwa seluruh keturunan Nabi Ishak dan Nabi Yakub adalah pemilik sah atas bumi Palestina. Yang kedua adalah hancurkan bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya. 1. Penghancuran pemukiman penduduk. 2. Penghancuran situs-situs sejarah Palestina. 3. Membuat kurikulum sejarah baru di semua sekolah. 4. Membuat sekitar 3.000 makam palsu untuk membuktikan eksistensi leluhur mereka telah ada sejak zaman dahulu dengan cara menghancurkan makam-makam leluhur bangsa Palestina yang telah ada atau mendirikan dan membangun jalan, pemukiman penduduk, mal-mal, perkantoran di atas kuburan leluhur bangsa Palestina. Kemudian putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya itu dengan cara genosida atau agresi militer tanpa henti untuk menguasai seluruh tanah Palestina. Lalu apa saja yang dilakukan klien Ba'alwi untuk menguasai di bumi Nusantara ini? 1. Kaburkan sejarahnya dengan cara memasukkan nama-nama leluhur mereka sebagai pendiri Indonesia, sebagai orang yang memberikan izin atas proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagai orang yang membuat bendera merah putih dan lambang Garuda, juga sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian membangun makam-makam palsu leluhur Ba'alawi untuk membuktikan eksistensi leluhur mereka telah ada sejak zaman dulu. Kemudian merubah dan mengganti nama para raja dan pahlawan nasional dengan marga Ba'alwi. Kemudian ceramah dengan masif dengan mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim atau Hadramaut kedua. Kemudian Wali Songo adalah Ba'alwi yang berasal dari keponakannya Amul Faqih Mokodam. Jadi maksudnya bahwa seluruh zuriat Wali Songo adalah keponakannya seluruh habaib yang berasal dari marga Sihab, Semit, dan lain-lain. Ngenah wae. Kalaupun benar, mainnya sekarang punya paman brengsek dan penipu, ya kita nggak mau lah. Kemudian putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya. Contohnya, memutuskan hubungan dengan cara tidak pernah menghadiahi Al-Fatihah kepada leluhur-leluhur Nusantara ketika tawasulan dan diganti dengan leluhur-leluhur Ba'alwi. Maka camkan hadis Nabi Muhammad SAW dengan benar dan resapi secara mendalam. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man tasabi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai perilaku sebuah kaum maka mereka itu bagian dari mereka. Apabila hadis Nabi ini tidak bisa mengubah keyakinan Anda,
bahwa adanya kesamaan pola gerakan antara Zionis Yahudi dengan gerakan Ba'alwi ini, lalu Anda akan mengimani siapa lagi? Apakah masih kurang banyak bukti dan fakta yang kami sajikan? Teringat ucapan Imam Jalaluddin Ar-Rumi, untuk mengalahkan seorang ilmuwan cukup dengan satu fakta saja. Tapi untuk mengalahkan satu orang dungu, engkau bawa 40 fakta pun mereka tetap tidak akan percaya. Hatur nuhun.